Kalau gue bisa, lu juga bisa. Pret lah. Halo, ketemu lagi sama gue Ari. Lu pernah denger nggak kata motivasi yang kayak barusan tadi? Gue percaya banyak banget dari lu yang sering mendengar statement tersebut. Kalau gue bisa, lu juga bisa. Ini terdengarnya enak ya, menyejukkan, menyenangkan, memotivasi. Banyak banget digunakan oleh siapapun lah, orang-orang yang mungkin sukses, motivator, ataupun quote-quote dan sebagainya. Tapi faktanya, setelah gue pelajari, gue telusuri, kayaknya nggak kayak gitu deh. Faktanya adalah kayak gini, tidak mungkin kalau orang lain mampu melakukan sebuah hal, kalau kita ikutin jejaknya, kita pasti bisa. Nggak kayak gitu juga. Tidak, bukan ilmu pasti. Ada banyak faktor yang menentukan kesuksesan. Ada mungkin timing, ada luck misalkan, ada genetik tubuh ya. Terus juga ada mungkin kondisi tertentu, ada privilege tertentu. Itu ada banyak faktor. Nggak pasti sebuah pola tertentu kalau kita ikutin, kita akan mencapai tujuan tersebut. Misalkan, kalau mau kaya, mau sukses, kita lakukan misalnya kerja keras, mungkin kita harus bisnis tertentu di produk tertentu, atau mungkin melakukan hal tertentu. Nggak kayak gitu juga. Di dunia ini ada banyak banget opportunity. Ada banyak juga hal yang bisa kita lakukan. Tidak selalu satu bidang atau satu industri itu kita dewa-dewakan, atau itu yang paling menonjol, paling utama. Yes, betul, ada industri atau produk tertentu yang menonjol, ada juga yang mungkin agak lemah. Tapi yang jelas adalah kita melihatnya bukan kepada kalau ada orang yang bisa dan mampu, gue juga pasti bisa. Enggak. Ada banyak limitasi di diri kita, di hidupnya kita. Contoh misalkan, gue cindo. Misalkan gue pengen jadi petinju. Itu sesuatu yang melawan realitas. Kenapa? Kalau kita cari tahu orang-orang yang bertinju dan ahli di situ biasanya kulit hitam, turunan Afrika lah misalkan. Gua ketika mau berkarir di situ atau mau jadi mastering di hal tersebut, ada hal genetik yang melawan, sehingga itu melimitasi gua. Tapi kalau gua beralih ke hal lainnya, itu mungkin gua ada chance. Jadi sama halnya kayak lu, misalkan, gua pengen dagang atau bisnis tertentu, gue pengen kaya raya, gue pengen sukses di hal tersebut. Terus ada yang ngajarin, terus juga, ini langkah-langkahnya kalau lu ikutin lu pasti jadi. Enggak pasti. Jadi ada banyak faktor, misalkan mungkin timing yang sebelumnya dia pernah lakukan itu tepat, dia punya privilege tertentu. Privilege tidak selalu orang tua, uang, modal, tapi privilege itu bisa jadi adalah di orang yang tepat, di waktu yang tepat. Dia yang sebagian kecil yang melihat peluang tersebut dan mengambil peluang tersebut mungkin. Dan juga yang berani. Ada faktor berani di sini, karena gue melihat ada banyak orang dikasih informasi yang sama, punya permodalan yang mirip-mirip, tapi belum tentu berani mengambil peluang tersebut. Itu juga salah satu faktornya. Jadi ada banyak hal. Personality mungkin, terus juga mungkin background keluarga, mungkin mindsetnya kita. Nah, kombinasi daripada itu semua menciptakan sebuah kesuksesan. Jadi tidak sama. Bentuk level kesuksesan juga akan berbeda-beda, pencapaian juga akan berbeda-beda untuk setiap orang, walaupun mengikuti pola atau langkah yang sama. Tapi oke, langkah dan pola itu bisa kita ikuti, ada kerja keras, ada strategi di situ, tapi hasilnya nggak pasti, tidak jaminan. Nah, daripada berdebat dengan itu, gue punya sebuah pemikiran yang mungkin lebih nyaman buat kita semua, yaitu daripada berpikir industri tertentu, bidang tertentu, atau gue ikut seseorang, mentor, influencer, atau seseorang yang bisa membawa kita sukses, akan lebih wise menurut gue kalau kita pahami limitasinya kita. Dan dalam limitasi itu, apa the best thing yang bisa kita raih dalam hidup kita? Itu mungkin hal yang lebih relevan, lebih masuk akal. Misalkan gue kondisi permodalannya nggak gede, tapi ada permodalan. Atau misalnya pendidikan gue nggak tinggi, tapi gue suka dengan bidang tertentu. Dan gue mau menelusuri hari itu lebih jauh. Atau gue tinggal di kota tertentu. Atau gue punya akses dengan produk tertentu, dengan teknologi tertentu, akses ke orang tertentu. Itu semua diberdayakan menjadi sesuatu. Menurut gue itu lebih relevan, lebih nyaman, dan kita menjadi pribadi yang lebih orisinil, mendapatkan pencapaian sesuai dengan kapasitas diri kita. Jadilah the best sesuai dengan
sebagaimana kita diciptakan dalam lingkungan tersebut. Nggak melulu apa kata orang atau ngikut orang, karena kan kita punya story sendiri, kita punya kaki kita sendiri. Nah, kita bikinlah cerita tentang diri kita sendiri. Setidaknya itulah pandangan dan cerita dan pemikiran gue. Ingin tahu juga dong pendapat dari teman-teman yang lain.